Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat-sehat semua jamaah? Alhamdulillah. Nampaknya masih kecium wangi Pangandaran ini. Ya sedikit asin. Tapi jambar rotinya belum sampai. Aura-auranya. Malam ini Wah, tuh jambar roti. ya, khusus untuk Sahibul Bait kita doakan semua. Semoga Allah senantiasa melimpah curahkan ridho-Nya, Amin Allahumma. rahmat serta barokahnya yang melimpah. Khusus Sahibul Bait sekeluarga, ketika ridho Allah sudah sampai, apapun hajat kabul. Kita nggak usah minta itu ini, cukup kita minta ridho Allah. Allah tahu tanpa diminta pun Allah kabul hajat. Wabil khusus apalagi di majelis ilmu seperti ini, berdoa kepada Allah di majelis ilmu diaminkan malaikat. Pun begitu sama kepada kita semua yang hadir. Semoga kita pun dapat limpahan ridho Allah yang melimpah ruah. Wasilah majelis ilmu ini, rahmat Allah yang melimpah ruah, barokah Allah yang melimpah ruah, zahir dan batin, mengalir kepada kita semua, istri kita, anak-anak kita, kasab kita, semua aktivitas kita, semua ada dalam bingkai ridho Allah sehingga lancar semuanya tanpa ada halangan-halangan apapun. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita buka dengan tilawah Al-Quran. Mangga dibuka surah Al-Baqarah ayat berapa? 20 hiji. Pak Ketua hari ini sudah baca Quran berapa ayat? Alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pak Agung nikmat Pak Agung. Tenangnya. Aduh, kok malah musajud. Diciriin ayat berapa? 37. Berapa minggu lagi ke khatam? Insyaallah. Intinya kita niatkan majlis ini mengkhatamkan Al-Quran. Ketika tilawah Al-Quran, mata kita sedang ibadah kepada Allah. Mata melihat huruf-huruf Allah. Dengan sendirinya mata diobati, ya. Mata insya Allah dan yakin orang yang dalam tilawah Quran tidak akan ragu sampai kapanpun.
Insya Allah. Ibadah mata obat buat mata. Bila mana mata kita masa lalu pernah melihat hal-hal yang kurang baik, ada tidak? Sering. Ya. Pernah nggak mata kita melihat film-film yang hijau? Langsung dibuka kacamatanya. Ya, jangan khawatir, insya Allah dengan tilawah Al-Quran Allah bersihkan. Amin. Ibadah mata. Ya. Yang kedua, tilawah Al-Quran itu ibadah lisan, Pak Ketua. Lisan kita ngucap kalimah-kalimah kalamullah, huruf-huruf Al-Quran menjadi obat. Maka lisan pun insya Allah, lisan yang dawam tilawah Quran, tidak mungkin lisannya mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Gitu Pak Lurah ya. Insya Allah. Ibadah mata, ibadah lisan, ibadah apa lagi? Ibadah hati juga ya. Ketika tilawah Al-Quran omat hati ulah kemana-mana ya. Mata melihat huruf, lidah mengucapkan huruf, hati mengagungkan Allah. Bahkan akan kerasa nikmat ya. Tapi kalau hati ngalamun kayak itu kadieu, nah mulai kada gampang dibawa maca sahalaman mulai lieur. Karena hatinya belum fokus. Hatinya enggak sama, enggak bareng dengan mata, enggak lisan. Jadi lisan mengucapkan kalamullah, mata melihat huruf, hatinya pun bareng mengagungkan kalamullah. Di situ malaikat ikut mendengarkan. Jadi malaikat itu makhluknya Allah yang enggak diberi kuasa buat tilawah Pak Ketua. Tapi malaikat itu selalu mengejar-ngejar orang yang tilawah Quran Pak Lurah. Mau enggak dikejar malaikat? Mau kalau dikejar jurik mung ya. Tilawah Al-Quran cirian baru sampai 3 ayat 37, makanin Pak Lurah semuanya 6.666. Berapa minggu lagi kehatam? Yakin hatam. Insyaallah. Yang kedua, materi kita mangga dibuka ilmu tajwidnya. Minggu yang lalu kita membahas halaman 30. Minggu yang lalu kita membahas bacaan gharib yang bertanda khusus. Ada yang bacaan gharib yang bertanda nun kecil, sudah dijelaskan. Baik itu nun kecil di tengah ayat atau di awal ayat. Kemudian juga nun kecil pada surah Al-Anbiya halaman 30. Maka malam ini kita membahas materi halaman 31. C halaman 31. Sudah dibuka semua? Sudah ya. Materi malam ini itu ada sin kecil di atas huruf shad. Tapi ini jarang. Dalam Quran 30 juz ya, cuman ada 3 tempat. Babari nyari-nyarinya. Cuman ada 3 tempat. Satu di Al-Baqarah ayat 245. Siapa yang berani nyari sekarang? Untuk meyakinkan Al-Baqarah ayat 245. Ketemu Pak Lurah? Coba dibaca lengkap Pak Lurah.
Ya, seayat yang lengkap seayat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut. Yang jadi contoh wallahu yaqbidu wa yabsut. Yang jadi pembahasan di malam ini yaitu lafaz wa yabsutu. Betul enggak di atas shad ada sin? Ada. Ini maksudnya apa? Di atas shad ada sin. Dan ini jarang. Ada hanya di tiga tempat. Ya. Lihat ke bawah, adapun cara membacanya kata yabsutu ini menurut riwayat Hafs Thariqah Syatibiyah, kata yabsutu yang terdapat dalam Al-Baqarah 245 itu dibaca dengan huruf sin. Jadi ini enggak susah-susah. Memang shad ketika di tengah-tengah sulit. Yabsutu itu aslinya, yabsutu itu aslinya sulit. Ya, makanya dikasih tanda sin, jadi mudah, Pak Ahmad. Yabsutu lebih lancar, ya, lebih ringan daripada yabsutu. Wah, apa belit ledahnya? Letah terus bolak-balik ungkal pengkol kayak itu kadil pakai itu. Dikasih tanda sin, asalnya yabsutu dibaca sa menjadi yabsutu, biasa aja. Ya, yabsutu dibacanya menjadi sin. Ya, tertulisnya yabsutu dibaca wa yabsutu biasa. Shadnya diganti dengan huruf sin. Ya, makanya disebut gharib karena jarang. Ya. Tapi kita jadi tahu ilmunya. Jadi nanti kalau tilawah lagi, kalau tilawah Al-Quran, ya, besok di rumah tilawah sendiri-sendiri, jangan lupa ya. Insya Allah ya. Sempatkan waktu berapa menit buat Al-Quran Pak Agung. Bari nungguan warung baca Quran, wah luar biasa. Yang sanggup nyempetin 5 menit, alhamdulillah. Yang sanggup nyempetin setengah jam, luar biasa. Maknya adik ke TikTok wani nyempetkeun waktu. Scroll coba. So ke TikTok sabaraha menit nyempetkeun waktu. Bisa tuh setengah jam ke TikTok. Wah, bisa wadul mun setengah jam, sajam leuwih. Pokona mah. Nah, pakai nyaho. Akur. Lamun teu diperangan mah Gusti eta teh yang tuluy we tuluy. Lamun teu diperang, perangan dahawana kitu. Setengah jam teh kurang, tuluy we di-scroll. Tapi eta lamun kana kurang setengah jam kurang keneh paketu langsung muka deui. Setengah jam kurang keneh langsung muka deui. Gaya teh eta. Subhanallah. Gaya pisan eta mah. Luar biasa ya. Kembali ke materi. Yang kedua Al-A'raf ayat 69 ya. Al-A'raf ayat 69. Al-A'raf teh ayat surat keberapa? Surat ke-7. Asalnya tertulis basqotan, buktikan ada enggak di Al-Qur'an di atas shad itu ada sinnya. Sengaja dibuka tuh biar membuktikan ini kan secara teorinya betul enggak di mushaf kita? 29 Ya. Al-A'raf ayat 69 gitu. Kalau ada berarti benar, alhamdulillah. Cara bacanya nggak usah pakai shad yang repot, cukup diganti dengan sin basqotan. Ya. Basqotan. Asalnya mah kudu sulit, kudu shad. Babelit eta nu segulak-gelak ka itu kadir. Ya.
Ini lamun urang keur maca tilawah Quran dina surah Al-A'raf ayat 29. Nah, kedua ketemu belum? Ada benar. Yakin ya ada? Ada. Dibacanya kotan saja biasa seperti biasa dibacanya ya. Itu yang kedua Al-A'raf ayat 69. Palurah ketemu? Baca palurah seayat. Ini yang jadi contoh baskoh. Jadi shotnya diganti dengan sin. Terakhir yang ketiga surah At-Tur 37. At-Tur 52. Surat ke-52 kita cari ya. Surat ke-52 Al-Tur ayat 37. Nah, 37 Al-Musaytirun dibaca sin Al-Musaytirun. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Betul ada sinnya di atas shad? Kalau di mushaf Indonesia sinnya di atas shad. Kalau di mushaf Madinah sinnya di bawah shad. Ini yang abdi mushaf Madinah. Ya. Dulu udah mushaf Indonesia. Sama intinya. Ya. Jadi kalau di atas shad ya ada sinnya, maka shadnya dibaca sin. Halaman 33. Angga ikutinya. Man zallazi yuqridullaha qardan. Sekali lagi, ittafaqal ulama ala anna qadha as-shalah wajibun 'alan nasi wana. Jadi yang lupa dan yang ketiduran wajib mengqadha shalah. Satu yang lupa, yang kedua yang ketiduran. Ya. Wal mughma alaih. Jadi kalau ketiduran kita karena mungkin malamnya habis ada kegiatan, tapi dengan catatan adzan subuhnya tidak ingat. Kumaha lamun keur adzan subuh inget tapi teu kuat. Ya. Eta mata tetap kudu dikodoan tapi tetap boga dosa. Dosa tetap boga tapi kodona tetap wajib. Sami begitu bangun langsung sholat subuh ngan wayahna istighfarna kudu loba. Ya sebab ismun adzan ingat. Ngan urang eleh ku panon urang kalah ku ngantuk ya. Mudah-mudahan ingat jam 4 nya anu tarhim. Tapi dah geus kagok teh apalah istri geus ngabangun mah bangun udah jam 4 udah tarhim di masjid ke sekedar deui. Segera ya langsung
wal mughma alaihi la qadha alaihi illa idza afaqa fi waqtin yudriku fihi ta'al wa dukhul fi shalah. Bagi orang yang pingsan mulai berupa-rupa karena penyakit ya, karena penyakit yang pingsan ya, itu tidak harus diqadha. Pingsan misalkan kecuali pingsannya setelah waktu sholat. Contohnya waktu sholat zuhur jam berapa? Jam 12 katakan. Ya, belum sempat dia sholat, jam 12.15 pingsan. Ya, sampai sholat asar sampai sore. Kalau posisi seperti itu karena sudah masuk waktu sholat tetapi belum sempat sholat, yang zuhur itu tetap wajib diqadha. Kecuali kalau pingsannya sebelum waktu zuhur. Waktu zuhur jam 12 pas. Jam 12 kurang 15 pingsan. Bika sore tah zuhur nu kieu teu kedah di eta mah belum masuk waktu zuhur pingsan ya. Faqad ruwiya an Razi' an-Nafi an Ikrimah istaka marratan ghuliba fiha ala aqlihi hatta taraka shalah summa faqa falam yusalli. Dalilnya suatu ketika dulu zaman sahabat ada yang pingsan sampai meninggalkan sholat ya. Begitu ingat summa faqa falam yusalli ma taraka minas shalah. Enggak harus diqadha karena pingsannya sebelum masuk waktu sholat. Kebayang ya? Kebayang. Kembali ke tadi, yang wajib diqadha itu kalau sholatnya lupa ketinggalan. Bagaimana hukumnya kalau sholatnya sengaja ditinggalkan? Dulu orang masa lalu pernah kelam, pernah masa lalu yang kelam ke sholat ting sabaraha poe, ting sabaraha minggu, sabaraha tahun. Ku Allah dipaparin hidayah ayeuna alhamdulillah di majelis taklim al hidayah. Alhamdulillah eta sholat urang yang masa lalu. Bari eta udah lain poho enak aja. Di ayat 2 benar. Ayat 2 benar. Pendapat yang pertama qala Syafi'inya wujubul qadha. Tetap wajib qadha bihai sutaya qona, istilahnya malah berapapun aja ingatnya. Itu pendapat pertama ya. Wa qala Ibnu Taimiyah, tapi menurut Ibnu Taimiyah tariku salat amdan la yushra'u lahu qadha'uha bal yuksaru minat tatawwu. Sahur pendapat Ibnu Taimiyah mah bagi orang yang tariku salat amdan, nah aja tuh salat ya, mungkin masa lalu kita dulu pernah kelam, la yusra'u lahu qada, bios terkedah qada. Nah maka itu seberapa tahun seberapa rakaat coba ya. Tetapi digentosan kunaon bal yuksaru minat taqawwu, seueurkeun we salat sunnah. Aina pengurang gesadar tobat mah tetap tobat, nobatan yang lalu dan dijumlahkeun 100 waktu lohor kaliwat. Tu salat lagi ting 1 tahun, ting 10 tahun. Ya. Yuksaru minat taqawwu, taswen atos mah nu penting urang tobat ke Allah, seueurkeun yuksaru minat taqawwu, salat sunnah ulah kaliwat. Sebab sholat sunnah teh buat nyampurnakeun sholat fardu yang rusak. Salah satunya sholat fardu yang rusak teh baheula urang pernah teu sholat. Naon tak tahu sholat sunnah we semuanya. Dari mulai sholat sunnah yang ngikutin sholat fardu ya, qobliyah ba'diyah itu tak tahu. Qobliyah subuh 2 rakaat ulah kaliwat, qobliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat ulah kaliwat ya. Ba'diyah maghrib 2 rakaat ulah kaliwat, ba'diyah isya 2 rakaat
ulah kaluar eta nu paling mustahab 12 rakaat rawatib paling mustahab paling dianjurkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga salat sunnah rawatib itu merupakan salat sunnah ranking tertinggi dibanding salat sunnah yang lain. Itu salat sunnah yang lain bila di ranking nih itu ranking pertamanya salat sunnah rawatib, baru ranking 2 tahajud jam 3 pakai telat, tahajud jam 3 ranking 2. Karena bagi kita yang dulu pernah ketinggalan, pernah enggak? Ya, orang ingat. Pamazhabul jumhur annahu ya'sam. Tapi ini kata memang pendapat Ibnu Taimiyah terkedah di Qur'an toswe nyeukeun salat sunnah. Pendapat yang kedua mazhab jumhur annahu ya'samu wa annal qada alaihi wajib. Tetap ya pendapat jumhur salat sunnah laksanakeun qadana oge tetap laksanakeun saingat urang berapa rakaat ya. Yang mana nu dengan berat ya Allah. Wa amma man ta'abbada tarka salat hatta kharaja waqtuha hadza la yaqdiru ala qada'iha abadan. Lamun urang ngahaja-haja salat, lamun urang ngahaja-haja wa amma man ta'ammada tarka salat. Urang ngahaja-haja ninggalkeun salat bari eueuh uzur. Eueuh alasan anu masuk akal, eueuh alasan anu we. Summa kharaja waqtuha liwat waktu salat teh gitu. Ngahaja-haja we ieu mah. Kagadar ngopi uduk we tuluy 2 bungkus sadiukan. Nepi ka pohon salat la yaqdiru ala qadaiha abadan. Eta salat lohor anu 4 rakaat ngahaja-haja ditinggalkeun moal kabayar ku qada 100 lamun sholatna ngahad suka bayar sami siga urang puasa Ramadan ya siang hari ngahaja-haja teu puasa ya gering henteu gitu kan alasan mah haus jeung lapar dan teu puasa sapoe teu puasa di bulan Ramadan moal cumpon di kodoan ku 100 poe di luar bulan Ramadan sama ya. Fal yuksir min fi'il khair wa salatut tatawwu liyaskilani zanahu yaumal qiyamah. Di lamun urang dulu pernah merasa enggak pernah kaliwat salat atos dan atos mah tapi seueurkeun fal yuksir min fi'il khair seueurkeun kasaean puaseukeun salatut tatawwu naon liyaski lamizanuhu yaumal qiyamah sugan we atuh ya nyeurkeun kasaean mah nyeurkeun salat sunnah meringankan timbangan ya jadi memberatkan timbangan kebaikan meringankan timbangan dosa nah tadi akibat tarikus ya wal yusbit wal yastaqir Allah azza wa jalla nyeurkeun istighfar ya nyeurkeun netepkeun dina hate kaduhung kana pekerjaan di masa lalu. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i ya ba'da khurujil waqti hatta inna Malikan wa Abu Hanifah qala man ta'ammada tarka salatin aw salawatin fa innahu yusalliha qabla allati hadara waqtuha in kanat allati ta'abbada tarka khamsa sholawati. Ini tetap menuturkan mazhab Syafi'i Maliki Hanafi mah lamun urang tetap meninggalkan sholat di masa lalu sempatkeun we di qada
diqadha tetap bari tetap menyempurnakan sholat sunnah. Walaupun qadha sholat yang sekarang itu moal nyumponan ya keutamaannya, namun nyumpon kewajiban kita sholat yang fardu tapi minimal meringankan ya, minimal meringankan. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Jadi wail itu neraka itu ada 7 lapis. Salah satu lapis yang ketiga disebut neraka wail. Ada neraka jahanam yang paling dingin ya, sadingin-dinginnya neraka jahanam, begitu nempel kaki kita di neraka itu, di riwayat lain ini kepala otak kita bergolak saking panasnya, itu paling dingin. Kalau api dunia itu mah segini juga enggak kalau api dunianya. Fawailul lil musallin, orang anu salatna ya sahun ngahaja-haja wa Allah dibagiakeuna neraka wailun na'udzubillahi min dzalik. Ya, urang berdoa kepada Allah, umat salatna keun can mampu khusyuk ge, minimal urang gerakanna mah geus bener. Da kekhusyukan mah dimulai dari gerakan dulu. Ya. Ibadah mah dimulai dari ibadah zahir dulu. Kalau Nabi Muhammad dan para sahabat mah dulu ku Allah itu sistemnya tanazul. Kalau kita mah tarofi, naon tanazul teh? Tanazul mah dari atas ke bawah. Dari ma'rifat dulu, setelah ma'rifat hakikat, setelah hakikat baru torekat, baru ke syariat. Itu dulu konsep tanazul sebenarnya. Adik kita mah umat akhir zaman belajar agama, belajar ma'rifat dari bawah dulu, dari zahirnya dulu. Lalu bab sholat, tina rukun sholatnya dulu, gerakannya dulu yang benar. Dari gerakan benar baru hatena benar. Jadi hati orang mal bener, hati orang mal bisa sholat, hati orang bener-bener sholat, lamun gerakan tubuhnya can bener. Gitu orang. Awal tina pikir heula, tina zahir heula. Ya. Sama jika orang hayang mencicipi rasa buah. Gitu. Dipesek heula cenah dipesek heula cangkangna, ya. Lamun geus dipesek cangkang tumbuh tuh dagingnya, daging. Setelah ada dagingnya apa? Dikunyah. Setelah dikunyah itu baru kerasa nikmat. Mesek buah cangkang disebut syariat, dagingnya itu disebut tarekat tasawuf, mengunyahnya disebut hakikat, rasa dari kunyahan tadi disebut tamaan. Tuh. Jadi urang ya, semampu urang ibadah hayang khusyuk tidak pamit bawa kali pasihan mah bisa. Penting mah urang gerakanna sing bener heula ibadah zahirna sing bener. Ya. Nanti pun pelan-pelan Allah akan dituntun, akan merasakan nikmat. Sami jeung maca Quran enggak apa-apa. Walaupun urang ayeuna tajwidnya masih pabelit, ya, tong ieu sini jendel. Bahkan maca Quran mah kudu tarik. Ya. Abdolna tarik, suarana keluar. Ya. Walaupun orang awalnya mungkin tajwidnya belum 100% benar, tidak apa-apa bertahap. Dan nanti pun lama kelamaan akan dituntun. Oh, begini mengucapkan mi, begini mengucapkan so, ya. Ini mas segera teori mah dalam dipraktek hilap langsung. Maka harus dipraktekkan. Nah, ulang majelis ini, majelis Al-Hidayah insyaallah ya, diarahkan dari awal untuk mencintai Allah melalui Al-Qur'an. Ya. Mencintai Allah melalui Al-Qur'an, dapat keberkahan Allah lewat keberkahan Al-Qur'an. Bab ibadah baru zahir tidak ada. Ya, pelan-pelan sedikit demi sedikit, ya. Pelan-pelan sedikit demi sedikit diperbaiki
ilmu fikihnya. Nanti pelan-pelan ilmu hatinya juga akan diperbaiki pelan-pelan yang bisa. Ya. Sebab tetap kesempurnaan makrifat itu ada di syariat. Ya. Semakin orang dekat dengan Allah, semakin makrifat itu sholatnya semakin banyak. Ya. Semakin dekat ke Allah, semakin makrifat ke Allah, itu sholat zuhurnya tidak ada yang mau kelewat sunnah. Awalnya di masjid itu berjamaah. Bukan baliknya orang yang makrifat malah jadi itu sholat. Itu masalah apa? Salah kaprah ada bahaya. Justru orang semakin bermarifat kepada Allah, semakin merasakan kehadirat Allah terasa dalam dirinya, ya. Nyata zat sifat asma dan af'al dalam dirinya, nyata terasa. Nah, itu bukti kesempurnaan seperti itu dia disyariatkan begitu. Salatnya mantap, puasanya mantap, ya. Zakat tak mau kaliwat, tekawar buka duit yang sodako, kain gitu. Tekawar buka duit yang sodako itu dulu. Kalau Pak Budi nama ya. Insyaallah. Pak Budi buat rumah 2,5%. 5% beliau mah. Amin ya Allah. Amin. Ya. Lah gitu hadirin jamaah al-hidayah, mugi Allah senantiasa menuntun orangnya. Amin. Ya Allah, menuntun orang keluarga orang, ya. Keluarga orang, anak-anak orang. Dia tempatnya insyaallah jadi saksi. Maka sekali kenapa harus punya Quran pribadi? Ini Quran nanti kana yaumal kiamat syafi'an li ashabi. Ya. Menjadi penolong, menjadi pembela orang nanti di yaumul qiyamah. Bisi di antara jemaah kita suatu ketika ngelewat di jembatan Siratul Mustaqim Pak Ketua, tapi amit-amitnya Pak Ketua di koshebat. Aduh, kita lewat jembatan Siratul Mustaqim. Kita tinggal di hadap asa kenal. Pak Ketua kita selamat kudu banget kerajaan. Tapi tiba-tiba Pak Ketua karena dia sudah punya mushaf Al-Qur'anul Karim. Mushaf ini menjadi saksi dia khotam di Majlis Al-Hidayah bahwa ketika di dunia datang si mushaf Al-Qur'an. Ya Allah, aku enggak ridho. Ya. Ketuaku imam. Kenapa dia posisi di sini ya Allah? Aku menjadi saksi. Aku pernah dikhotamkan di Majlis Taklim Al-Hidayah. Ya, walaupun tinggal 1 tahun 2 tahun datang. Aku enggak ridho ya Allah dia ada di sini. Biarkan aku yang di neraka kata Quran. Ya. Biarkan aku yang di sini pengganti. Yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Selamat ketua kita, alhamdulillah. Ide Jadi murahnya. Selamat ya selamat. Baik asri. Masya Allah. Geus mantap poe. 1000 tahun sampai. Allah ya. Itulah hadirin jamaah al-hidayah rahimahullah. Itulah ya, semoga hidayah kita senantiasa tidak lepas ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Paham katos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.